Selamat pagi sahabat perangku di seluruh Indonesia. Semoga teman-temanku dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Amin. Kali ini kawanku yang setia, Porang Alden Siantar kembali menyapa teman-temanku. Nah, kami mau memberitahukan, jika kita mau berhasil kawan, ya, jangan pernah anggap remeh dengan gulma. Gulma itu kawan bisa menyebabkan kita gagal panen. Jadi kita tidak boleh kasih kesempatan kepada gulma, rumput atau pengganggu tanaman porang kita kawan. Kalau kita tidak mau repot ya. Nah, kita harus terus memantau porang kita. Sekecil apapun rumput ya, harus kita singkirkan kawan. Karena kalau rumput-rumput seperti ini ya, dikasih kesempatan, kalau sempat besar, kita repot ya, bisa gagal panen kawan. Nah, seperti ini nih. Ini persis dengan ini dekat dengan ini hanya beberapa sentimeter nih, harus disingkirkan. Walaupun ya sekecil apapun. Ya, kalau kami di Siantar gitu kawan. Ya. Jadi kami terus mengingatkan teman-temanku ya, supaya kita selalu memantau tanaman porang kita. Ya, terutama dari gulma ini. Gulma ini yang ya bikin kita repot kalau sempat membesar. Ya, apalagi kalau sudah ada buahnya. Nanti turun bibitnya, bibit gulmanya. Kan rumput itu kan ada bijinya. Ya. Kalau biji-bijinya sudah matang, ya, maka bijinya akan turun jatuh ke tanah, yaitu yang menyebabkan tumbuh lagi gulma baru. Nah, seperti itu terus berkembang gulmanya. Maka kita jadi repot, bisa gagal panen kawan. Ya. Jadi kalau mau berhasil kawan, ya, jangan pernah anggap remeh dengan ya keberadaan gulma. Gulma harus segera disingkirkan kawan. Ya. Nah, kalau kita mau berhasil, ini bukan hanya pupuk aja yang penting. Kita harus perhatikan terus perkembangan porang kita. Ya, gulma-gulma harus dicabutin semuanya. Supaya ya hasilnya maksimal kawan-kawanku. Nah, kita ini pagi-pagi sudah di lahan kawan. Ya, puji Tuhan, walaupun di daerah lain di sekitar Siantar pun banyak porang sudah mulai kering atau tidak mendapat siraman air. Tapi kalau di lokasi kami ini kawan, karena kami ini dekat dengan pegunungan, itu pegunungan. Ini pegunungan. Jadi di sekitar sana kawan, di sekitar itu ada Danau Toba. Jadi kita di daerah pegunungan kawan, di Gurila Siantar ini. Itu pegunungan kawan. Ya, pegunungan. Jadi sering awan di sana. Jadi dari pegunungan itu ke lahan kita di sini kawan, tidak begitu jauh ini lahan kita. Dari lahan kita ini kawan, sampai ke
sana ke pegunungan itu tidak begitu jauh. Nah ini nih ya, daerah pegunungan semuanya nih. Gurila, Pematang Siantar, Sitalasari kawan ini, nih dekat. Nah, nih pegunungan ya. Sebentar lagi turun awan, ada lagi hujan. Ya, puji Tuhan di sini ya. Tuhan selalu menurunkan hujan karena memang di daerah pegunungan kawan. Nah, mudah-mudahan juga di daerah lain, di daerah teman-temanku seluruh Indonesia, semuanya dipelihara Tuhan. Oke, Tuhan itu ajaib. Ya, kalau kita terus berharap, Dia akan tolong kita. Amin. Nah, jadi kalau teman-temanku lihat nih pertumbuhan porang kita dari bibit kata, ya, dari bibit kata ini kawan-kawan ini. Ya, puji Tuhan lumayan perkembangannya kawan ya. Nah, seperti ini kawan ini. Ini adalah gulma ini nih. Kalau kita biarkan ini repot kita ini kawan. Nah ini. Ya, kita harus singkirkan. Pagi-pagi kita sudah langsung ke sini, ke lahan kita ini. Ya, memantau terus ya. Mencabuti rumput-rumput. Ya. Jadi ada sih beberapa orang mengatakan nggak apa-apa ya, satu-satu atau apa rumput itu nggak apa-apa dibiarin, itu salah kawan ya. Ya, jadi rumput itu mengganggu pertumbuhan tanaman porang kita kawan ya. Jangan kasih kesempatan. Kalau memang jadi petani yang sukses harus fokus ya, harus betul-betul kita perhatikan. Tidak boleh hanya setengah-setengah hati kawan ya. Ini aja kita rajin, masih ada juga rumput-rumput ini kawan ini. Nah ini. Jadi kalau teman-temanku perhatikan, nah ini ya. Ini kawan agak basah ini segini nih. Nah, ini lumayan basah ini kan. Gembur, subur lagi tanahnya. Ya. Jadi tadi malam mungkin diguyur hujan tapi tidak begitu deras. Nah, ya. Jadi cocok untuk pertumbuhan perkembangan porang kita di Gurila ini kawan, di Siantar ini, Sumatera Utara ini. Nah, ini seperti ini kawan nih, harus disingkirkan nih. Ya. Nah nih. Jadi kalau kita berbisnis porang, fokuslah. Ya. Fokuslah kawan. Nah ini seperti ini nih. Ya. Jadi kita sudah keluarkan modal sekian, tapi kita kurang fokus. Nah, nanti akan menyesal sendiri. Nah ini lihat ya teman-temanku ya. Nah, kalau kita perhatikan nih, masih ya muncul ya tunas-tunas baru kawan. Nih. Kita harus urut seperti ini. Nih. Jadi kita kasih ya apa namanya, kita berbagi, kita kasih bukti kawan ya. Jadi kita tidak hanya omong doang ya. Nah ini, jangan seperti lahan teman kita yang ini. Nah, ini mereka udah terlambat ya mengontrol gulma-gulma. Itu semua porang kawan ini. Nah, ini semua ini. Mereka udah terlambat nih. Ini semua di dalam itu porang semuanya teman, tapi gulmanya sudah pada tinggi. Nah, sudah mulai tinggi kawan, sudah repot ya. Nah, kemarin sudah mulai mereka bersihkan, tapi karena tenaganya hanya beberapa orang, jadi nggak selesai ya. Nanti mereka cabut sini, yang di sana nanti dicabut. Dicabut ini, mereka ke sana, yang ini sudah tumbuh lagi. Nah, makanya tidak boleh lalai ya. Tidak boleh kasih kendor. Kita harus pantau terus kawan. Ya. Nah, ini. Sampai kita harus urut-urut seperti ini. Nah, ini. Ini kawan, nggak boleh angkat remeh dengan ini. Ini lihat ya, kita urut seperti ini. Banyak manfaatnya ini. Ini seperti ini. Kita urut seperti ini. Nah, nih.
Jadi seperti ini jadinya nih. Nah, ini agak rendah nih, kita kasih nih supaya pertumbuhannya maksimal kawan. Nah, kita mau pantau dulu porang kita yang di sebelah sana ya, arah karet kawan ya. Kita akan pantau, lihat dulu sebentar ya. Kita mau lihat ke sana kawan ya. Ya. Jadi teman-temanku harus semangat ya, semangat supaya kita berhasil. Supaya berhasil. Jadi pokok bahasan kita selalu dan paling sering adalah mengenai apa kawan? Gulma ya. Karena gulma itu ya sangat merepotkan. Nah, ini kawan, bagus ya. Ini dari kata super mini, sangat mini kawan. Nah, kita mau ke sana dulu, ke sana. Kita mau lihat dulu gimana perkembangannya kawan. Ya. Kita sifatnya edukasi kawan. Kita saling berbagi. Nah, kita sudah sampai di seberang ini kawan. Nah ini puji Tuhan, perkembangannya di sebelah sini. Nah, ini pohon karet kawan nih. Ini semua pohon karet. Nah, mataharinya dari sana kawan, dari sana, dari sebelah timur sana ini. Nah, puji Tuhan, perkembangan di sebelah sini. Nah, tadi kita di sana kawan. Nah, ini. Tadi kita ke sana. Jadi mengawali video saya tadi dari sana kawan. Nah, sekarang kita sudah dekat pohon karet. Nah, sebelah sini. Nah, ini kita mau pantau itu kawan. Ya. Nah, puji Tuhan. Setelah kita pantau terus, kita bersihkan. Nah, semuanya lumayan bagus kawan ya. Wah, lumayan. Nah, ini. Jadi yang kita sorok bukan itu aja kawan ya. Ini porang yang berbeda kawan. Ini. Nah, ini dekat dengan apa ini? Pohon enau yang sudah mati dan sudah mulai busuk. Nah, ini. Bahkan ada sarang burung di atas sana kawan. Nah, tapi tahu tidak kalian, teman-temanku? Persis dekat ini hanya beberapa senti. Ini pertumbuhannya bagus. Nah, kesimpulannya kalau dekat dengan enau, walau enaunya aktif atau hidup atau sudah mati, porang bisa tumbuh bagus kawan ini, seperti ini. Nah, ini nih, kan hanya beberapa senti nih kawan nih. Nih, lihat ya. Nih. Hanya beberapa senti. Nah, ini. Hanya sejengkal aja kawan. Nah, ini, sejengkal aja jaraknya. Tapi lihat ini bagus nih. Ini. Nah, ini sejengkal aja kawan. Sejengkal aja, tapi ya nih ya, jaraknya dari sini ke sini sejengkal. Tapi bagus kan? Ini bagus ini kawan, ini bagus. Nah ya, puji Tuhan. Nah, ini juga termasuk ini juga enau ini kawan. Nah, ini juga enau ini enau. Nah, dia yang di bawahnya bagus ya, ini semua bagus-bagus. Nah, ini sudah dekat dengan naungan karet kita ini. Ini karet semua ini kawan. Ini. Kita hanya beberapa meter dari karet itu. Nah, puji Tuhan semuanya bagus-bagus kawan. Nah, ini juga nih. Ya, kita lihat seperti ini. Ya. Nah, inilah laporan kita kawan. Update 19 Januari 2022. Puji Tuhan perkembangannya cukup lumayan. Ini saya agak sorot dekat nih. Nah, ini. Oke, tadi kita di sana kawan. Nah, di sana tadi kita. Nah, ini. Ya. Nah, kita tarik dari sana. Kita mulai video kita tarik dari sana kawan. Dari dekat pohon durian sana tadi kita. Jadi kita sekarang di dekat
pohon karet. Ini pohon karet. Ini pohon karet. Pohon karet naungan ya. Iya. Oke, teman-temanku. Kami hanya mengingatkan saja kawan. Ya. Jangan lupa terus memantau porang kita supaya pertumbuhannya maksimal kawan. Ya. Supaya bagus. Supaya hasilnya maksimal dan memuaskan kawan. Ya. Ya, lumayan bagus. Ini mulsa-mulsa yang ya sudah koyak-koyak kita keluarkan biar jangan mengganggu pertumbuhannya. Ya, puji Tuhan. Tadi kita sudah pantau ke sana kawan. Tuh, sudah kita pantau tadi semua sana. Ya, cukup lumayan. Ya. Ya. Lumayan kawan-kawanku ya. Nah, ini gunanya kita kasih urut seperti ini. Nah, lihat nih, sudah semakin bagus kawan. Oke. Nah, oke teman-temanku. Sekian dulu ya tayangan kami di hari ini, pagi ini yang indah ini kawan. Nah, jadi silahkan memantau lahan porang kita. Jadi porang kita itu harus kita buat bersih dari gulma. Gulma disingkirkan supaya panennya maksimal kawan. Jangan sempat kita kasih kesempatan kepada gulma. Rumput harus disingkirkan. Nah, baru kita kasih pupuk perawatannya. Jadi perawatan mulai dari mengolah lahan, kasih pupuk yang tepat, rumputnya dibersihkan, dan masih banyak lagi. Niscaya kita sambil berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya diberkati, maka hasil panen kita akan maksimal dan melimpah kawan. Dan tetap rendah hati dan tetap bersyukur. Oke teman-temanku. Nah, jika tayangan ini bermanfaat kawan, silakan like, dikasih komentar, kasih bagi ilmunya, dan juga kepada penontonku, penonton yang baru bergabung dengan Porang Ali Siantar, mohon subscribe ya dan share. Terima kasih atas atensi dan perhatian Anda dan waktu yang telah diberikan kepada kami menonton Porang Ali Siantar, Sumatera Utara. Sukses selalu. Tuhan memberkati. Amin.